Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah persiapan, memasuki meja perjamuan kudus masa Paskah. Oleh karena itu, mari bersama kita mempersiapkan diri kita dengan kita bersama mengambil saat teduh sejenak, kita menghadap Tuhan di dalam saat yang teduh. Ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah saat ini ya Allah, perkenankan kami alami, kami hayati dan kami lakukan dengan terus percaya di dalam pertolongan Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang menyapa kami, yang cinta kasih sayangnya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan kita bersama. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ibadah persiapan ini, mari kita awali dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353, baitnya yang pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tadi bersama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan namanya, dari Kidung Jemaat 353, kita diingatkan dengan satu syair penegasan bahwa bagaimana Tuhan itu menyapa dan memanggil saya dan saudara. Panggilan Tuhan Allah kepada saya dan saudara, itu bukan sapaan dengan sebuah kekekangan, bukan dengan sebuah paksaan, ataupun dengan sebuah penindasan. Tetapi sapaan Tuhan adalah sapaan yang penuh dengan kelembutan, sapaan yang penuh dengan kasih dan cinta kepada saya dan saudara. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu menyapa saya dan saudara dengan sebuah kelembutan kasih dan cinta, pernahkah sapaan yang demikian ini benar-benar mendapatkan sebuah prioritas dalam hati, pikiran, dan jiwa kita? Atau jangan-jangan cinta, kasih sayang, dan kelembutan Yesus itu hanya sekedar sesuatu yang biasa bagi kita, dan itu lumrah dilakukan oleh Yesus kepada saya dan saudara. Sehingga sapaan itu tidak ada lagi kesan istimewa dalam diri kita. Dampak ketika kita tidak lagi menganggap sapaan Yesus itu istimewa, maka yang terjadi dalam diri kita adalah ketika kita disapa oleh Yesus, ketika kita dipanggil oleh Yesus, tidak ada lagi persiapan-persiapan penting untuk kita bersiap di dalam menerima panggilan dan sapaan itu. Mari kita benar-benar mengoreksi, benar-benar melihat sejauh mana kita menganggap, kita memprioritaskan panggilan cinta Yesus itu yang dipenuhi dengan kelembutan, kasih, dan cinta. Benarkah itu menjadi sesuatu yang penting bagi diri kita? Atau jangan-jangan kita telah menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja.
Oleh karena itu, di dalam ibadah persiapan saat ini, mari kita bersama mengoreksi diri kita. Sejauh mana kita mempersiapkan diri kita menerima sapaan dan panggilan dari Tuhan. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Kami sungguh merasa bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan, karena Engkau memperlakukan kami secara istimewa. Sapaan dan panggilan-Mu yang menyapa kami, itu bukan panggilan yang sifatnya memaksa, bukan panggilan ataupun sapaan yang sangat-sangat menindas ataupun mengekang kami, tetapi panggilan dan sapaan yang Kau tujukan kepada kami adalah sapaan yang dipenuhi dengan kelembutan, sapaan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Sungguh Engkau memperlakukan kami dengan perlakuan yang sangat istimewa, ya Allah. Akan tetapi kami sadar, terkadang ketika kami menerima panggilan dan sapaan itu, kami tidak meresponnya dengan baik. Kami menganggap mungkin sapaan itu adalah sapaan yang biasa-biasa saja, sehingga kesan istimewa panggilan dengan kelembutan itu tidak lagi menancap dalam batin pikiran kami, tetapi itu semua menjadi sesuatu yang lumrah kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyadari jika kami memiliki pikiran yang demikian itu, maka terkadang pikiran kami jatuh. Pikiran kami benar-benar tidak lagi mempersiapkan bagaimana sapaan istimewa itu memanggil dan menyapa kami. Karena kami telah menganggap bahwa sapaan itu adalah sapaan yang lumrah dan biasa-biasa saja. Tidak ada persiapan apapun, tidak ada bekal apapun untuk kami menerima panggilan dan sapaan dari Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah, jika Engkau melihat hidup kehidupan kami masih berlaku yang demikian, masih benar-benar menganggap bahwa sapaan Tuhan adalah sapaan yang biasa-biasa saja, meskipun Engkau memperlakukan kami secara istimewa. Pada saat ini dalam ibadah persiapan ini, ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mohon penyucian, kami mohon pengampunan. Ampuni kami, ya Allah, sucikan kami, sehingga kami benar-benar layak ada di hadapan Tuhan. Dan di dalam ibadah persiapan ini, untuk semakin memantapkan batin kami, di dalam kami memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, kami ingin mempersiapkan diri kami melalui sapaan sabda-Mu yang akan bersama kami terima, kami hayati, dan kami renungkan. Kami memohon petunjuk dari Tuhan, memohon terang dari Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami terima, apapun yang kami hayati dan kami renungkan, itu benar-benar menancap kuat dalam batin kami dan menjadi sebuah pedoman yang nyata dalam perjalanan kehidupan kami teristimewa ketika kami akan memasuki undangan panggilan Tuhan di meja perjamuan kudus Paskah. Menyerahkan hamba-Mu yang Kau utus untuk mengabarkan sabda Tuhan ini, memohon kepada-Mu, ya Allah, hamba-Mu yang dipenuhi dengan ketidakmampuan, hamba-Mu yang dipenuhi dengan keterbatasan ini, memohon dengan sungguh Tuhan memimpin dan Tuhan yang menyertai, sehingga setiap yang terjadi murni kehendak Allah yang terjadi. Bersabdalah, ya Allahku, ini kami milik-Mu, kami siap untuk semakin mempersiapkan diri kami, semakin memperlengkapi diri kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya ulangi sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28,
Yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yang berbahagia adalah kita, umat Allah, yang mau dengan serius, sungguh-sungguh menghayati, mencerna setiap perkataan sabda firman Tuhan, menancapkan itu dalam kehidupan batinnya, dan tentunya menyatakan secara sungguh dan terus-menerus dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan masa persiapan memasuki meja perjamuan kudus, seorang pemuda bertanya kepada saya, apa sih pentingnya persiapan ketika kita mau melakukan ataupun kita akan menghayati memasuki meja perjamuan kudus Tuhan? Memang kita pasti tahu dan kita pasti merasakan, dan itu mungkin sesuatu yang sangat rutin kita alami, bahwa setiap kita akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan, entah itu perjamuan kudus masa Paskah, entah itu perjamuan kudus pembangunan GKJW, entah itu perjamuan kudus Ekumene maupun perjamuan kudus Advent, kita pasti selalu melakukan sebuah persiapan. Nah, pemuda ini dengan kritis bertanya kepada saya, bahwa apa sih pentingnya persiapan sebelum memasuki meja perjamuan kudus itu? Dia menambahkan, bukankah yang terpenting itu adalah hatinya untuk memasuki meja perjamuan kudus itu? Mengapa kita butuh sebuah persiapan? Pertanyaan itulah yang menggelitik saya, sampai pada akhirnya saya merespon menjawab dia dengan sangat sederhana. Saya bertanya kepada dia, pernahkah kamu makan lalapan? Dia menjawab, pernah. Lantas, ketika kamu akan makan lalapan itu, apa yang pertama kali kamu lakukan? Dia menjawab, pastinya cuci tangan. Nah, ketika dia menjawab seperti itu, maka saya mengatakan, mengapa kamu harus cuci tangan? Bukankah yang terpenting adalah hatimu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pun juga merespon, pernah nggak kamu berjanji ataupun punya sebuah kesepakatan dengan orang yang kamu kasihi untuk pergi bersama, menghabiskan waktu bersama? Pernahkah kamu lakukan yang seperti itu? Dia mengatakan, pernah. Lantas, sebelum kamu berangkat dengan orang yang kamu kasihi itu, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, ya mandi, ya mempersiapkan diri, dandan, dan seterusnya. Lantas saya pun menjawab dia, mengapa kamu harus melakukan itu semua? Bukankah yang penting adalah hatimu? Mengapa kamu harus mandi? Mengapa kamu harus menata diri? Mengapa kamu harus melakukan itu semua? Bukankah katamu tadi, yang terpenting adalah hatimu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, percakapan sederhana bersama dengan salah seorang pemuda ini mengantarkan kita, saya dan saudara, untuk memasuki masa persiapan kita di dalam kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki meja perjamuan kudus. Memang secara sederhana, terkadang banyak manusia mengatakan, ngapain persiapan? Mengapa kita harus mempersiapkan? Toh yang terpenting kan hatinya, bukan ibadah persiapannya. Itu tidak salah. Tetapi yang menjadi penting, saudaraku, terkadang ada satu hal yang tidak pernah kita pikirkan secara dalam, bahwa kesadaran untuk menerima Kristus itu memang berpondasi dari sebuah hati yang serius. Saya ulangi, kesadaran untuk menerima Kristus itu memang didasari dengan hati yang serius. Namun, yang perlu juga kita gumuli dan kita rasakan bersama adalah kesadaran hati itulah yang akan menggerakkan kita
untuk mewujudkan sebuah laku kehidupan. Kesadaran hati itulah yang akan mewujudkan, yang akan menggerakkan kita untuk mewujudkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan ini. Maka seperti halnya seorang pemuda tadi, ketika dia pengen makan, hatinya dia pengen makan. Tetapi hati yang pengen makan ini, itu mendorong dia dengan secara sadar untuk mencuci tangannya sebelum dia menikmati makanan. Hati yang sadar ketika dia ingin berjumpa dengan sosok yang ia kasihi, itu mendorong dia, menggerakkan dia untuk dia mempersiapkan diri sebaik mungkin di hadapan orang yang ia kasihi. Ketika hati itu benar-benar memang sudah serius menerima Kristus, tetapi tidak ada perlakuan apapun dalam kehidupan nyata, dalam laku kehidupan, nampaknya itu adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Benarkah hati itu serius, ataukah kita membungkus seakan-akan hati kita serius? Saudaraku yang terkasih, bacaan kita saat ini di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ini merupakan sebuah pengajaran Paulus kepada jemaat saat itu, yaitu jemaat Korintus. Kita paham, kita mengetahui bahwa di salah satu jemaat ini, di jemaat Korintus ini, kehidupan warga jemaat, bisa disebut begitu, kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang cukup amburadul. Mereka tidak lagi menganggap bahwa panggilan Tuhan di dalam meja perjamuan itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga mereka menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja, dan itu lumrah mereka alami dalam kehidupan mereka setiap hari. Akan tetapi kehadiran Paulus menegaskan kepada mereka saat itu. Paulus mengingatkan di ayatnya yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Paulus ingin menekankan, Paulus ingin menunjukkan bahwa perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang biasa saja. Itu bukan sesuatu yang rutin lumrah terjadi. Tetapi perjamuan kudus itu merupakan sebuah simbol berharga, merupakan simbol istimewa, bahwa simbol itu diberikan oleh Tuhan untuk umat, supaya umat tidak lupa bagaimana cinta Yesus itu kepada umatnya. Digambarkan dengan tubuh, darah, roti, dan anggur yang diberikan sebagai bentuk pembebasan, penebusan dosa manusia. Apakah itu masih bisa kita sebut sesuatu yang biasa? Saya pikir tidak. Karena kita tidak mampu untuk menggapai itu secara sendiri. Itu adalah pemberian yang berharga dan itu adalah pemberian yang istimewa. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan dengan jelas supaya kesukacitaan menghayati perjamuan itu tidak dilakukan secara sembrono. Tidak dilakukan dengan sembarangan. Di ayat 27, Paulus mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari sejenak kita bayangkan, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita ketika kita akan memasuki meja perjamuan kudus itu. Apakah kita memperlakukan perjamuan itu dengan sembarang? Apakah kita memperlakukan perjamuan itu sesuatu yang rutin? Ya, ini masa Paskah, maka sudah saatnya kita akan masuk perjamuan kudus. Apakah sebatas itu? Memang terkadang rutinitas yang terjadi dalam kehidupan kita itu membuat hati, pikiran kita tidak lagi mampu memaknai secara serius setiap keistimewaan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ayat 27 ini dengan tegas mengingatkan saya dan saudara, juga jemaat Korintus pada saat itu. Mari kita benar-benar memperlakukan, menghayati perjamuan kudus itu bukan dengan sembarangan. Tetapi kita menghayati perjamuan kudus itu dengan sesuatu yang mensukacitakan tanpa menghilangkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Caranya seperti apa? Ketika kita ingin memperlakukan, menghayati perjamuan itu dengan cara yang sungguh-sungguh,
ayat 28, Paulus dengan tegas mengatakan, "Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini." Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna. Tuhan tidak menuntut kita untuk 100% baik, karena itu pun juga tidak mungkin. Tetapi yang diharapkan Tuhan dalam diri kita, melalui bacaan teks Rasul Paulus saat ini, yang diharapkan adalah kesadaran diri kita untuk benar-benar sadar bahwa Tuhan itu menyapa kita dengan cinta yang istimewa. Maukah kita merespon itu dengan sungguh? Dan maukah kita menguji diri kita? Tidak usah menguji orang lain, tidak usah menghakimi orang lain, tapi ujilah dan hakimilah dirimu. Jika engkau merasa bahwa aku nggak layak untuk ikut perjamuan kudus, semuanya manusia tidak layak ikut perjamuan kudus, karena manusia itu berdosa. Tetapi yang diharapkan Tuhan sekali lagi bukan kesempurnaanmu, tetapi yang diharapkan Tuhan adalah kesadaran dirimu untuk melihat diri secara jujur. Itulah bentuk pengujian diri kita, saya dan saudara, sebagai manusia umat milik Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 3 ayat dalam bacaan kita tadi semoga semakin memperjelas, memperlengkapi kehidupan kita, teristimewa ketika kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Menguji diri itu tidak cukup hanya berhenti pada hati dan pikiran kita, tetapi menguji diri itu juga perlu sampai pada tataran kelakuan, perlakuan, dan kenyataan kehidupan kita itu seperti apa. Mari bersama merasakan bahwa perjamuan kudus, panggilan dari Tuhan, itu merupakan simbol cinta Yesus yang sangat istimewa untuk setiap umat miliknya. Jika Yesus sudah memberikan yang istimewa seperti itu, apa yang akan kita persiapkan untuk Dia? Apakah cukup persiapan ala kadarnya? Jika kita mau makan saja, itu kita butuh persiapan. Jika kita ingin bertemu dengan sosok yang kita kagumi, manusia yang kita kagumi, kita juga melakukan persiapan. Lantas bagaimana jika kita ingin menerima panggilan undangan cinta Tuhan di meja perjamuan? Bukankah seharusnya persiapan kita akan lebih total dan lebih serius? Jika kita menyambut perjamuan kudus dengan sesuatu yang ala kadarnya, mari bertanya pada diri kita. Jangan-jangan kita sudah menganggap bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu yang biasa-biasa saja bagi kita. Selamat merenungkan diri, selamat berefleksi, selamat mengintrospeksi, dan selamat bertanya pada diri kita sendiri. Dan tentunya selamat mempersiapkan diri untuk memasuki meja perjamuan Tuhan. Tuhan menguatkan dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama merespon sapaan firman Tuhan pada saat ini dengan bersama kita memuji memuliakan namanya sambil kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 153 bait yang pertama dan bait yang kedua, Dengar Kata Yesus. Saudaraku yang terkasih, mari bersama kita mengambil keheningan
Kita masuk dalam keteduhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sapaan-Mu di dalam ibadah persiapan saat ini ya Tuhan, sungguh dan benar mengingatkan kepada kami arti pentingnya sebuah persiapan. Terkadang kami menganggap remeh arti sebuah persiapan itu. Terkadang kami hanya menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja ketika kami harus mempersiapkan diri kami untuk memasuki undangan Tuhan di dalam meja perjamuan kudus. Padahal di sisi yang lain, ketika kami harus berjumpa dengan orang yang kami kasihi, yang itu adalah manusia, dengan sungguh istimewa kami mempersiapkan diri kami. Sesuatu yang sangat bertolak belakang ketika kami menerima panggilan dan undangan perjumpaan dengan Tuhan di meja perjamuan, tetapi kami mempersiapkannya dengan ala kadarnya. Tuhan Yesus melalui tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, Kau benar-benar mengingatkan kepada kami agar kami tidak sembarangan ketika kami mempersiapkan diri kami, terlebih ketika kami nanti menerima dan menghayati roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang Tuhan berikan kepada kami sebagai bentuk pembebasan dan penebusan dosa kami. Bapa yang baik, ajari kami ya Allah untuk benar-benar mengoreksi diri kami. Ajari kami untuk benar-benar mengevaluasi diri kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak malu dengan jujur di hadapan Tuhan untuk mengakui segala ketidakmampuan dan keterbatasan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak menuntut kami untuk sempurna dan 100%. Tapi Engkau hanya mengharapkan kepada kami agar kami mau untuk terus-menerus menguji diri kami agar level iman kami, kualitas hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh maklum terhadap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan keberadaan seluruh saudara kami, keluarga kami, seluruh warga jemaat yang pada saat ini mempersiapkan batin mereka untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Kuatkan, berkati, dan berikan kebijaksanaan kepada setiap saudara dan keluarga kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka secara pribadi. Menyerahkan secara utuh setiap pergumulan permasalahan yang mereka alami, baik mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini sedang berbeban berat, mereka yang saat ini dengan setumpuk masalah mereka, ataupun mereka yang pada saat ini sedang berjuang dengan segala relasi-relasi mereka, baik relasi dengan sesama maupun relasi bersama dengan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa dinamika problema kehidupan itu bukan semata-mata untuk menghukum dan menindas kami. Tetapi setiap yang kami alami ini, kami yakini ini adalah sebuah proses yang Tuhan berikan agar kualitas iman kami itu semakin hari semakin bergantung total dan serius hanya kepada Engkau. Kami memohon penguatan, jalan keluar, terang yang dari Tuhan untuk semua saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan kehidupan. Kami menyerahkan pula ya Allah, saudara-saudara kami, juga orang tua kami, yang pada saat ini sudah ada dalam kondisi yang lanjut. Mereka dengan keadaan tubuh mereka yang renta, dengan keadaan tubuh mereka yang lemah, Tuhan, kami percaya bahwa kelemahan fisik yang mereka alami itu tidak akan pernah memudarkan iman mereka kepadamu. Kami berdoa bagi setiap orang tua kami, agar mereka semakin hari, di dalam hari-hari mereka, itu semakin benar-benar bersandar total hanya kepada Tuhan secara pribadi. Kami menyerahkan pula ya Allahku, rencana kami di dalam kami akan memasuki ibadah tatap muka dengan diawali di dalam perjamuan kudus masa Paskah. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau benar-benar memberikan keamanan, Engkau benar-benar memberikan tuntunan, dan terlebih Engkau memberikan kebijaksanaan dan kesadaran bagi seluruh warga jemaat, agar kami, seluruh warga jemaat ini, benar-benar saling mendukung,
atas setiap tatanan rencana yang telah dipersiapkan. Itu bukan untuk kebaikan pribadi, tetapi itu untuk kebaikan bersama di dalam tubuh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan menata yang terbaik bagi setiap rencana yang telah kami persiapkan. Bapa di surga, kami pun juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan berkenan untuk menyucikan dan Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Bangsa dan negara kami, tidak lupa terus kami doakan di hadapan Tuhan. Kami memohon ya Allah, setiap pemerintahan, setiap warga negara Indonesia ini, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk semakin memiliki rasa peduli dan menghargai di tengah-tengah masa intoleransi berbagai bentuk apapun yang saat ini sedang merajalela di tengah-tengah bangsa ini. Terlebih secara istimewa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di daerah NTT, Sumba, yang pada saat ini sedang mengalami ujian dari Tuhan dalam bentuk bencana banjir. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau benar-benar menguatkan mereka di dalam mereka menerima sapaan Tuhan yang demikian ini. Kami percaya ya Allah bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seutuhnya harapan pergumulan kami ini, terlebih di dalam kami mempersiapkan diri kami, di dalam masuk meja perjamuan kudus Tuhan, menerima panggilan dan undangan Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap untuk mempersiapkan diri kami secara sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama ibadah persiapan kita ini kita akhiri dengan bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 402, baitnya yang kedua, Ku Perlukan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih, mari bersama mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati bersama menerima berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus ada senantiasa memperlengkapi, menguatkan, menyertai kehidupan saudara untuk semakin serius menata dan mempersiapkan diri teristimewa ketika menerima undangan dan panggilan cinta dari Tuhan saat ini kekal selamanya. Amin.